Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Rian Wiratama, NPM 22071187. Dan rekan saya, Tesya Kakel dengan NPM 22071186. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan games yang sudah kelompok kami buat, yaitu EduPoli. EduPoli adalah singkatan dari edukasi monopoli, yang dimana kelompok kami memodifikasi games monopoli yang sudah ada menjadi games monopoli yang mengedukasi. Games edupoli ini kami mengambil tema Indonesia. Daerah-daerah yang ada di dalam monopoli, kami mengisinya dan menggantinya menjadi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tentunya, tujuan utama dari games edupoli ini adalah edukasi itu sendiri, di mana kita tahu budaya asli Indonesia telah luntur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu, dengan adanya edupoli ini, kami ingin masyarakat Indonesia, generasi-generasi muda Indonesia, lebih mulai mengenal budaya asli Indonesia melalui games edupoli ini. Latar belakang kelompok kami membuat games edupoli adalah, yang pertama, mendapatkan papan sebagai bahan dasar dalam modifikasi suatu permainan. Yang kedua, memilih monopoli, dikarenakan kelompok kami ingin meningkatkan daya tarik monopoli yang sudah banyak digemari oleh banyak kalangan. Dengan memodifikasi dan menggabungkan monopoli dan edukasi, kami ingin meningkatkan daya tarik permainan monopoli. Yang ketiga, memodifikasi menjadi permainan monopoli yang mengedukasi. Yang keempat, dilatar belakangi untuk membantu anak-anak di tengah usia pertumbuhan dalam usia 3-7 tahun untuk bisa lebih mengenai budaya asli Indonesia, sekaligus meningkatkan kembali pengenalan budaya Indonesia yang mulai luntur di kalangan remaja. Di tengah usia 3-7 tahun, merupakan usia yang pas untuk mengenal, mengetahui, mengingat, dan belajar. Untuk itu, kami melatar belakangi permainan ini dengan sasaran usia 3-7 tahun agar mengenal mengenai budaya asli Indonesia. Yang kelima dan yang terakhir adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap budaya asli Indonesia. Kami ingin budaya asli Indonesia tidak luntur dan tidak hilang. Untuk itu kami membuat games edupoli ini. Nah, permainan ini ditujukan kepada anak-anak dengan rentang usia 3-7 tahun. Hal ini dikarenakan pada rentang usia tersebut, anak-anak mulai membutuhkan sebuah pelatihan untuk dapat mengembangkan pola pikir anak, ingatan anak, serta melatih perkembangan sensorik anak pada suatu hal yang dapat menarik perhatian dirinya, yaitu melalui sebuah permainan dengan permainan dan ilustrasi yang menarik. Akan tetapi, permainan ini dapat dimainkan oleh semua kalangan usia, baik remaja ataupun dewasa. Dikarenakan selain untuk bermain ketika berkumpul bersama, permainan Edupoli ini juga dapat dengan sekaligus membantu mengingatkan dan memperkenalkan kembali tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa permainan ini berfungsi sebagai alat dalam membantu perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia mengenai budaya Indonesia di masa pertumbuhan. Serta berfungsi juga untuk mengedukasi para remaja dan kalangan dewasa melalui sebuah permainan yang menyenangkan. Oke, dalam permainan Edupoli ini juga terdapat beberapa peraturan nih. Dan peraturan yang pertama ialah, jika pemain menginjak atau masuk ke kotak daerah yang sudah dibeli oleh pemain lainnya, maka pemain akan mendapatkan sebuah hukuman berupa tantangan tindakan yang akan diberikan oleh pemilik kotak daerah atau lahan tersebut. Dan tantangan yang diberikan pun merupakan tantangan dalam lingkup norma kesopanan. Dan kemudian peraturan yang kedua ialah jika pemain memutuskan untuk membeli sebuah kotak lahan daerah yang kosong. Langkah-langkah permainan edupoli. Untuk langkah yang pertama adalah menentukan siapa pemain yang mulai duluan. Dalam menentukan siapa pemain yang mulai duluan adalah kita sebagai pemain bersepakat untuk dengan cara apa kita menentukan pemain pertama. Bisa dengan cara hompimpa, kuantitas batu, ataupun cara lainnya yang setelah disepakati oleh para pemain. Yang kedua, pemain pertama memutar spin untuk menentukan berapa langkah ia dapat maju, kemudian diikuti oleh pemain selanjutnya. Jika saya menjadi pemain pertama, maka saya diperbolehkan untuk memutar spin lebih dahulu. Kemudian jika Tesha Raquel menjadi pemain kedua, maka Tesha Raquel dapat memutar spin setelah saya. Spin ini digunakan untuk menggantikan peran dari dadu, yaitu untuk menentukan berapa langkah pemain atau kita dapat maju. Yang ketiga, jika pemain berhenti di kotak daerah dan memutuskan untuk membeli lahan atau daerah tersebut,
maka pemain harus menjawab 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini didapatkan dari kartu pertanyaan. Jika kita berhenti di satu daerah, maka kita diharuskan untuk mengambil dahulu satu kartu pertanyaan. Di dalam kartu pertanyaan tersebut terdapat 3 pertanyaan mengenai ciri khas dari daerah yang kita datangi itu. Yang keempat, jika pemain sudah memutuskan membeli daerah, tetapi tidak dapat menjawab satu fakta saja, maka pemain dapat dimasukkan ke kotak ke ruang guru. Yang keempat, pemain yang hanya dapat menjawab satu atau 2 pertanyaan dapat memiliki daerah tersebut tetapi tidak permanen dan dapat dimiliki oleh pemain lainnya jika pemain lainnya dapat menjawab semua pertanyaan tersebut. Jadi, jika saya berhenti di Jakarta dan mengambil satu kartu pertanyaan, tetapi tidak dapat menjawab 3 pertanyaan tersebut, hanya dapat menjawab satu ataupun 2, tetap Jakarta milik saya, tetapi tidak permanen. Lalu tes Syaraka datang ke Jakarta dan dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut, maka hak kepermanenan Jakarta dimiliki oleh tes Syarakel. Yang keenam, jika pemain berganti di kotak mari belajar lagi, maka pemain diharuskan untuk mengambil satu kartu ujian dan kemudian melakukan ujian atau tantangan yang diperintahkan oleh kartu tersebut. Oke, dari tujuan hingga peraturan dari permainan edupoli terdapat juga bagian penilaian dari permainan edupoli sendiri. Yaitu yang pertama, pemain dapat dikatakan gugur atau kalah jika ia sudah memasuki ruang guru sebanyak 3 kali, kemudian ia akan keluar dari permainan, atau yang memiliki kotak lahan paling rendah. Kemudian, semakin banyaknya rumah yang dibangun pada kotak lahan daerah, maka akan semakin cepat juga pemain tersebut untuk menang dan sebaliknya. Nah, selain dari penilaian, terdapat juga nih hukuman bagi pemain yang kalah. Nah, pemain yang kalah akan diberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan pemain pemenang lainnya, yaitu masih dalam norma kesopanan. Dari penilaian hingga hukuman, terdapat juga nih pelanggaran-pelanggaran dari permainan edupoli sendiri, yaitu yang pertama, jika pemain tidak bisa melakukan tantangan yang diberikan oleh lawan, maka pemain akan dimasukkan ke ruang guru dan akan terbebas ketika mendapatkan kartu naik kelas pada bagian kartu kenaikan kelas. Bentuk dari edupoli. Bentuk dari edupoli sendiri, kami mengambil ide dan mengambil referensi dari bentuk papan catur yang dapat dilipat. Untuk ukurannya, panjang dan lebarnya yaitu 36 cm dan tebalnya 3 cm. Ini jika tidak dilipat. Tetapi jika dilipat, panjang dan lebarnya menjadi 18 cm dan untuk ketebalannya sendiri menjadi 6 cm. Ini merupakan ukuran yang tergolong kecil untuk sebuah permainan papan. Mengapa sih kita memilih papan satu yang dapat dilipat? Dapat yang kita lihat, papan satu yang dapat dilipat di dalamnya dapat untuk menyimpan pion-pion dan alat-alat tambahan dalam suatu permainan tersebut. Jadi, kami mengambil konsep tersebut, ide tersebut untuk diterapkan di dalam papan edupoli ini agar dapat menyimpan kartu-kartu serta miniatur-miniatur yang kita butuhkan untuk permainan edupoli tersebut. Untuk bahannya tersendiri, bahan papan ini kita menggunakan papan kayu dan untuk alasnya kita menambahkan magnet-magnet yang digunakan untuk menempelkan miniatur tersebut. Untuk miniatur, kenapa kita memakai miniatur adalah untuk menarik perhatian dan rangsangan sensorik anak sekaligus melatih ingatan mengenai suatu budaya atau daerah melalui alat yang terlihat. Dalam hal ini, alat yang berbentuk fisik. Anak-anak usia 3-7 tahun lebih dapat mengingat, dapat mengenal suatu hal jika hal tersebut dapat mereka lihat, dapat mereka pegang. Nah, di miniatur ini kami menggunakan bahan plastik dan di bawah miniaturnya kami menggunakan magnet agar dapat menempel dengan kokoh di papan edupoli ini. Itulah bahan dan bentuk dari edupoli ini. Nah, dalam permainan edupoli ini terdapat beberapa alat yang membantu proses berjalannya permainan edupoli ini, yaitu yang pertama adalah kartu. Di sini ada 3 kartu, yaitu kartu ujian, kartu kenaikan kelas, dan kartu pertanyaan. Kartu ujian terdapat 10 jumlahnya, yaitu 10 kartu. Kemudian ada kartu kenaikan kelas, yaitu berjumlah 12, yaitu terdiri dari 4 kartu naik kelas dan 8 kartu tidak naik kelas. Kemudian yang ketiga ada kartu pertanyaan. Kartu pertanyaan itu terdiri dari 10 jumlahnya, yaitu 10 kartu. Dan yang kedua adalah kertas sebagai alat bantu dalam proses berjalannya permainan edupoli ini. Yaitu pertama adalah kertas, bagaimana cara kerja permainan tersebut, atau
kertas dari langkah-langkah permainan edupoli. Itu berfungsi untuk pemain untuk mengerti bagaimana berjalannya suatu permainan dari permainan edupoli ini. Dan kertas kedua ini berisikan mengenai kertas dari bantuan jawaban, yaitu mengenai fakta-fakta dari setiap daerah yang ada atau disediakan dalam permainan edupoli ini. Oke, jadi pasti ibu-ibu dan teman-teman sekalian pada penasaran nih harga dari permainan edupoli ini. Oke, kami akan memberitahukan mengenai harga yang kami pasarkan mengenai permainan edupoli ini. Yaitu permainan edupoli ini sendiri kami masang harga hanya 50.000 saja. 50.000 ini sudah beserta dengan kartu, papan, miniatur, kertas, dan juga spin. Dan perlu ketahui juga nih buat ibu-ibu dan teman-teman nih bahwa papan edupoli sendiri ini sangat efektif dan efisien, di mana papan edupoli sendiri bisa dilipat dan berfungsi untuk menaruh atau meletakkan segala alat permainan edupoli. Jadi nggak perlu susah nih untuk teman-teman atau ibu-ibu untuk bisa bermain edupoli, karena bisa dibawa kemana saja. Tinggal ditenteng atau dibawa dengan satu tangan saja, selesai deh, maka kita bisa bermain bersama-sama dengan permainan edupoli. Oleh karena itu, kurang efektif apalagi deh permainan edupoli ini. Desainnya udah efisien, sudah efektif, bisa mengedukasi, bisa membantu anak-anak belajar di rumah, dan juga bisa buat seru-seruan nih di rumah bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga. Maka dari itu, tunggu apa lagi nih buat ibu-ibu dan teman-teman untuk bisa membeli edupoli sebagai teman dalam belajar ataupun bermain bersama-sama bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Baiklah, sekian promosi kami mengenai permainan edupoli ini, yaitu mengenai permainan edukasi kepada anak-anak usia 3-7 tahun atau bahkan kepada kalangan remaja hingga dewasa. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan setiap waktu Anda untuk dapat mendengarkan dan mengerti dari setiap hal-hal yang telah saya ucapkan ataupun dari rekan saya, yaitu Rian, dalam menjelaskan permainan ini. Baiklah, sampai jumpa dan terima kasih.